Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Motivasiku. Ditemani dengan saya, Tia Urrahman Al-Harisi. Kali ini saya ingin mengulas sebuah buku yang berjudul Mindset karya Carol Dweck. Buku ini membahas soal kemampuan mindset atau pola pikir. Dan bagi teman-temanku yang baru bergabung di channel ini, silahkan nyalakan tombol like, subscribe, dan komen agar saya bisa membahas tentang motivasi-motivasi yang lebih terbaru untuk sahabat-sahabatku semua. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita bahas bersama-sama. Hai semuanya. Setiap orang punya caranya sendiri dalam menghadapi kegagalan. Ada yang tidak tahu caranya, ada yang cukup chill, tapi ada yang merasa tidak masalah dengan kegagalan. Tiga perspektif yang berbeda ini ternyata erat kaitannya dengan mindset yang dimiliki tiga tipe orang tersebut. Selama 20 tahun, riset yang dilakukan oleh Carol membuktikan pandangan kita terhadap diri kita memengaruhi hidup kita. Saya merangkumnya dalam tiga hal penting dari buku ini. Yang pertama, fixed mindset dan growth mindset. Dalam bukunya, Carol menjelaskan ada dua jenis pola pikir, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset adalah orang yang percaya kalau kecerdasan, kemampuan, dan kepribadian adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah. Sedangkan orang yang memiliki growth mindset berpikir sebaliknya. Tiga hal tersebut bisa dikembangkan melalui waktu dan usaha. Sebagai contoh, jika ada yang bilang kamu bodoh, penilaian ini tidak bisa dijadikan patokan untuk memahami kemampuan seseorang, apalagi potensi seseorang tersebut untuk sukses di masa depan. Orang dengan pola pikir fixed mindset merasa bahwa kesuksesan adalah hal yang sangat penting, yang berarti dia lebih hebat dari orang lain. Dia butuh validasi ini untuk merasa lebih baik. Bahayanya adalah jika kamu baru merasa hebat ketika kamu sukses, apa jadinya ketika kamu gagal? Cara yang dilakukan orang dengan fixed mindset adalah dengan menyalahkan orang lain atau mencari alasan agar dirinya tidak bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Sedangkan orang dengan growth mindset melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki passion dan semangat yang luar biasa dalam mengembangkan dirinya dan terus berjuang, meski hasilnya belum kelihatan. Mindset ini membuat seseorang tidak alergi dengan tantangan. Mereka malah menyukainya. Semakin besar tantangannya, itu berarti kesempatan dirinya untuk berkembang. Mereka malah kecewa apabila mereka tidak bisa mengembangkan potensi dirinya sendiri. Growth mindset juga punya peran penting dalam perkembangan sebuah bakat. Sebagai contoh, Mozart membutuhkan waktu 10 tahun sebelum dia akhirnya mampu menghasilkan karya yang luar biasa. Seorang sosiolog terkenal, Benjamin Barber, pernah berkata, "Saya tidak membagi dunia menjadi yang kuat dan yang lemah, atau yang sukses dan yang gagal. Saya membagi dunia menjadi seseorang pembelajar atau tidak." Yang kedua, mindset ketika gagal. Ada perbedaan besar saat fixed mindset dan growth mindset menerima tantangan hidup.
Bagi orang dengan fixed mindset, mereka akan sangat terluka dengan kegagalan karena mereka merasa kegagalan disebabkan kurangnya kemampuan. Mereka pikir kemampuan tidak bisa dikembangkan. Oleh karena itu, mereka tidak pernah mencobanya lagi. Sedangkan orang dengan growth mindset berpikir sebaliknya. Mereka terbuka dengan kegagalan dan mencoba lagi dan lagi. John Wooden, seorang legenda pelatih basket, pernah berkata, "Kamu bukanlah sebuah kegagalan jika kamu tidak mulai menyalahkan orang lain atau dirimu sendiri." Artinya adalah kamu masih akan berproses dari kesalahanmu dan berhenti apabila kamu mulai tidak mengakuinya. Dalam sebuah riset, seseorang ditanya apa yang mereka lakukan ketika mendapat nilai jelek di ujian akhir semester dan kemudian mereka ditilang karena parkir sembarangan. Ini adalah kondisi yang diibaratkan seperti sudah jatuh ketimpa tangga. Dihadapkan dengan kondisi tersebut, orang dengan fixed mindset merasa hidupnya sangat buruk atau merasa hidupnya gagal. Sedangkan orang dengan growth mindset mengatakan bahwa mereka akan belajar lebih keras lagi dan parkir lebih berhati-hati. Kejadian yang sama memiliki respon yang berbeda disebabkan oleh mindset orang tersebut. Kegagalan pasti menyakitkan, tapi orang dengan growth mindset tidak berkecil hati. Kegagalan merupakan sesuatu yang harus dihadapi dan diambil hikmah dan pelajarannya. Yang ketiga, mindset bisa dibentuk dan dirubah. Cara kita berbicara dengan orang lain ternyata berpengaruh dalam pembentukan seseorang untuk memiliki fixed mindset atau growth mindset. Jika kita memuji seseorang pintar, berbakat, atau sempurna, kita sedang membentuk mereka untuk memiliki fixed mindset. Hal yang sama juga apabila kita bilang kepada seseorang bodoh, tidak berguna, atau tidak bisa apa-apa, kita juga membentuk mereka untuk memiliki fixed mindset. Kita bisa mengatur cara bicara kita dan ingat untuk selalu fokus pada kalimat yang mendukung growth mindset. Seperti, kamu telah bekerja dengan baik. Coba ceritakan bagaimana cara kamu melakukannya. Kita tidak berbicara soal outputnya, tapi kita berbicara soal usahanya, kegigihannya, dan perkembangannya. Jika kamu sekarang di kondisi fixed mindset, tidak apa-apa. Tapi ini saatnya kamu untuk memulai melatih otot growth mindsetmu dan percaya bahwa semua bisa dirubah. Pada dasarnya, setiap orang lahir dengan rasa penasaran yang tinggi dan kecintaan untuk terus belajar. Coba bayangkan seorang bayi yang selalu penasaran dan terus mencoba belajar lagi dan lagi, mulai dari merangkap, berjalan, hingga berlari. Kita perlu membangkitkan lagi growth mindset yang dulu kita pernah miliki. Mindset akan menentukan bagaimana seseorang melihat dunia. Mindset yang tepat dapat membantu kamu dalam mengembangkan potensi dan meraih kesuksesan dalam hidup. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sebelum saya tutup video ini, saya memiliki pesan untuk diriku sendiri dan untuk teman-temanku semua. Latihlah pikiranmu untuk melihat yang baik dalam segala hal. Berpikir positif adalah pilihan. Kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.